Jika bisa jujur, adalah sosial eksperimen di mana kita akan mendengarkan pengakuan terdalam seseorang yang tersembunyi dan yang telah dialami. Jika bisa jujur. Bisa dikatakan aku seseorang yang merasa hopeful. Mungkin itu kata yang pas yang bisa mendeskripsikan diri aku di usia 25 tahun. Jadi ya nggak pernah terbayang sih cerita yang bakal aku share hari ini bisa terjadi sama diri aku. Ngekos. Setiap aku lagi off, aku selalu nyempetin diri untuk explore supaya ya hidup aku nggak kerja aja isinya. Dan saat weekend, aku selalu nyari hidden gem. Sebulan sekali staycation, pas cuti backpackeran sambil kulineran lah. Dan suatu waktu muncullah satu mimpi aku yang cukup besar dan gak murah. Aku kepingin banget bisa keliling Eropa, jadi aku sempat nabung dan irit banget. Bahkan sempat juga tuh ngeracunin teman-teman untuk sama-sama nabung yuk, kita keliling Eropa bareng. Nabungnya udah, iritnya juga udah. Tapi ya siapa sangka semuanya berubah tanpa aba-aba saat aku terkena musibah. Berawal dari sakit leher. Sakit leher kan identik dengan pegal biasa ya. Tapi ternyata aku terkena hernia nucleus pulposus atau HNP yang istilah umumnya saraf kejepit. Aku kira ya karena kerja berlebihan depan laptop makanya pegal. Tapi ternyata bukan pegal biasa. Uang yang awalnya untuk keliling Eropa ya jadinya untuk ngebenerin sakitnya leher. Aku yang dulunya suka traveling, hangout, ya mau gimana terpaksa meninggalkan itu dulu sebelum permasalahan leher ini selesai. Tabunganku pun tergerus untuk obat, fisioterapi, karena ya aku gak ada asuransi. Izin setengah hari di kantor pun ya ke fisioterapi. Rutinitasnya begitu terus. Bukan cuma tabunganku yang keambil, tapi mimpiku juga semakin jauh dalam waktu yang bersamaan. Dan ada rasa malu yang aku juga sulit deskripsikan. Selain malu, ada rasa menyesal. Kenapa ya, kok aku gak punya tabungan untuk selain liburan keliling Eropa? Kenapa aku gak punya asuransi? Kenapa ya? Aku yang tadinya merasa hopeful, ya jadinya merasa hopeless. Jujur campur aduk sih, karena pertama sayang ya. Mungkin pas denger ceritanya punya common yang sama lah ya, karena ceritanya pengen bisa menikmati kali ya uang atau finansial dari kerja keras sendiri. Perasaan gue sih lebih ke simpati dengan cerita yang gue dengar karena sangat disayangkan di umur yang masih cukup muda, tapi terkendala untuk mencapai mimpi, mengejar mimpinya tuh dengan sakit yang tidak terduga gitu loh. Ada satu kalimatnya dia yang itu ngena banget sih. Dia yang tadinya hopeful jadi hopeless. Itu yang gue rasain. Gue dari awal denger ceritanya dia, gue juga ngerasa excited soal dia mau liburan. Gue ngerasa hopeful. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dan akhirnya jadi hopeless. Gue ikutan sedih sih. Untuk penyakit yang tadi disebutin HNP, hernia nucleus pulposus, itu memang salah satu penyakit yang mungkin banyak orang masih mikirnya oh ini untuk orang tua atau orang yang kerja berat. Padahal untuk saat ini memang justru anak-anak yang usia muda, orang-orang yang usia muda justru malah banyak yang bisa kena. Ya ini bikin aku aware tentang semuanya, tentang kehidupan, tentang kita harus jaga-jaga di kehidupan ini. Kadang agak speechless sih. Heran ya, karena sebenarnya mungkin dia punya kesempatan untuk memiliki atau menyisihkan sebagian dari apa yang dia punya untuk menjaga dirinya, cuman memang di umur yang mungkin masih muda, banyak hal yang ingin dicapai.
dia lebih memilih untuk ya mengejar mimpinya itu, which is nggak salah gitu. Karena memang itu kan perspektif masing-masing dan it's okay. Jujur karena masih muda pasti egonya kenceng, egonya besar, pengen punya mimpi yang bisa dilakukan saat itu juga mungkin ya. Jadi pengen A, B, C gitu. Jadi belum ada pernah pemikiran untuk saving, untuk memikirkan segala sesuatu, security lah ya, atau secure buat ke hal yang lampau. Dia lebih memikirkan masa kini. Jadi mungkin itu kali yang harus dipikirin ke depannya. Mungkin nggak harus dilakukan di saat itu, tapi punya thought ke arah sana atau pemikiran ke arah sana, itu hal yang harusnya dilakukan sih. Menurut gue ceritanya cukup relate sih dengan gue. Di usia yang mirip dengan dia, lalu banyak fokus ke kerjaan, lalu gue juga punya mimpi yang sama. Gue ingin traveling ke Europe. Dengan ceritanya mirip banget sih. Gue juga nabung, irit, dan gue juga ngumpulin teman-teman gue untuk ayo dong kita trip bareng gitu ke Europe. Gue nabung banyak banget. Sampai akhirnya gue ngerasa oke, cukup, gue bisa untuk jalan-jalan ke Europe. Dan suatu saat gue ngerasa kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Kalau di cerita tadi dia lehernya pegel-pegel, kalau gue perut. Gue ngerasa perut gue tuh sering sakit. Gue pikir GERD, mah. Tapi minum obat mah juga nggak ngaruh. Akhirnya gue ke rumah sakit, lalu disarankan untuk coba deh medical check up gitu. Akhirnya gue coba medical check up yang akhirnya gue diagnosis kalau liver gue kena gitu. Gue sakit liver gitu. Dan gue membutuhkan biaya berobat yang nggak sedikit jumlahnya. Dan akhirnya mau nggak mau gue harus merelakan mimpi gue ke Europe sama temen-temen gue untuk berobat. Di cerita tadi juga dia bilang kalau selain sedih karena tabungannya kepake, gue juga malu. Sama, gue juga ngerasa malu. Di usia gue yang sebenarnya masih muda ya, masih terbilang muda, tapi gue udah sakit. Lalu gue menghabiskan banyak uang, yang mana seharusnya uang itu bisa gue pakai untuk yang lain, tapi gue malah pakai untuk berobat gitu. Ada rasa malunya. Bener sama cerita yang tadi. Lucu sih, pada saat kita lagi ngerasa excited, gue suka banget travel dan gue sedikit lagi berhasil untuk pergi, untuk achieve that dream, tapi ya udah musnah aja gitu. Semua uangnya kepake. Akhirnya sekarang ya syukurnya gue udah sembuh, tapi karena gak ada uang yang tersisa untuk pergi ke Europe, untuk menggapai cita-cita gue itu lagi, gue akhirnya mulai lagi dari nol, dan itu sedih. Itu kejadiannya beberapa bulan yang lalu, terus posisinya punya asuransi tapi dari kantor. Nah, selama ini gak pernah sadar kalau maksudnya asuransi ya udahlah kita hanya bayar karena memang itu sudah disediakan misalnya dari kantor, jadi providing. Nah, tapi nggak pernah memikirkan itu adalah sesuatu yang penting sampai kejadian di mana kerjanya gila-gilaan, terus kebetulan saya punya asma bronkus, jadi sakit asma attack, harus dilarikan ke rumah sakit karena sudah nggak bisa dikontrol oleh diri sendiri, jadi pakai berbagai macam bantuan pernafasan pun juga belum bisa. Jadi harus benar-benar dirawat inap. Nah, di saat itulah sebenarnya deg-degan gitu, karena nggak tahu lagi nih harus apa gitu. Terus itu pun nggak sadar kalau sebenarnya diriku punya kartu asuransi sampai rumah sakit itu mensuggest kalau wah punya nggak asuransi. Terus mungkin kobok-kobok ternyata punya dan ingat. Nah, dari situ terselamatkan banget ketika keluar dari rumah sakit, ternyata tidak mengeluarkan biaya sama sekali sih. Awalnya emang nggak pernah berpikir kayak wah akan se-impactful itu ya ternyata asuransi, tapi lumayan ternyata ya. Goals aku sih, emang aku udah memimpikan ini dari lama banget. Aku mau S2 di luar negeri dan aku mau membangun karir di sana, mau keluar dari zona nyaman aku di Indonesia. Aku suka banget di sini, tapi
goals aku terbesar adalah aku mau membangun karir di luar negeri gitu dan memulai kehidupan baru di sana. Goals yang pengen dicapai saat ini, pengen stabil. Sesimpel itu sih. Secure secara kesehatan, secure secara mental, secure secara fisik juga kayak gitu. Jadi mungkin seimbang. Kalau buat gue dan keluarga kecil gue, pasti goalsnya adalah di beberapa waktu ke depan ingin mempunyai anak. Karena memang it's a dream for our family. Itu adalah mimpi yang menurut gue sebagai keluarga kecil saat ini hal yang paling bisa kita lihat di dalam beberapa waktu ke depan dan possible untuk kita lakukan. Dan juga pasti ingin ngebangun keluarga dan juga melihat anak-anak gue tumbuh besar. Untuk goals kedepannya, gue dalam bidang karir, gue ingin punya usaha sendiri. Tapi untuk pribadi, gue akan mulai traveling lagi sih. Karena gue suka banget traveling. Karena sebelumnya Europe gagal, mungkin bisa ke Amerika kali ya. Kita semua harus lebih aware dengan kesehatan diri kita masing-masing. Siapa yang bisa jaga diri kita sendiri, kalau nggak ya dari diri sendiri itu. Kita harus lebih peka dengan kondisi tubuh kita. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira aneh, berbeda, mungkin bisa langsung konsultasi ke tenaga profesional. Dibanding khawatir sendiri, sebelum itu semua terjadi, baiknya memang menjaga pola makan, berolahraga, jaga kesehatan diri dari usia muda. Mungkin sekarang kita masih sehat usia muda, namun kedepannya, jadi kalau kita nggak pinter-pinter untuk jaga diri dari sekarang, kedepannya kita nggak tahu nanti kesehatan kita kayak gimana. Pada saat itu, gue belum punya insurance, tapi mendengar cerita banyak orang, banyak yang sakit lalu di cover sama insurance, itu bikin gue jadi oh bisa ya, oh aman ya gitu. Akhirnya gue mulai cari tahu tentang insurance gitu, dan akhirnya setelah dijelaskan tentang benefitnya insurance, gue ngerasa adalah keputusan yang baik sih untuk gue punya insurance. Cuma mau bilangin ke kalian, kita nggak tahu kedepannya seperti apa, kita nggak tahu apa yang bakalan kejadian sama kalian, kita nggak tahu kondisi kalian kedepannya seperti apa, jadi asuransi itu penting untuk memproteksi kalian. Karena gue sebagai kepala keluarga ya, I think punya proteksi itu lebih kepada di saat nanti mungkin kita nggak tahu kapan, kita berharap sih kita nggak sakit terus-terusan, cuman kan kita nggak tahu. Di saat gue ataupun istri gue sakit, kita pun sudah terjaga atau terlindungi dari jauh-jauh hari. Supaya di kemudian hari, gue sama istri gue pun bisa lebih tenang, bisa lebih merasa aman dan nyaman, dan kita pun juga bisa menjalani hidup ke depan, berharapnya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang. Jadi kita pun nggak merasa khawatir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi dengan adanya asuransi ini, mungkin ya biaya pengeluaran yang bisa di cover asuransi ini akhirnya jadi bisa dialokasikan ke kebutuhan-kebutuhan yang lain sih. Ya salah satunya mungkin adalah mimpi-mimpi yang mungkin bisa kita atau aku sih inginkan, itu sih.